tagar kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ini Hashtag kabur aja dulu. kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu. Agar kabur aja dulu. Hashtag kabur saja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Lagi viral hashtag kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu. Halo warga Kristus dan Shalom. Kabur aja dulu. Ini bukan sekedar candaan. Ini realita yang sedang terjadi di tengah-tengah generasi muda Indonesia. Ribuan anak muda ingin meninggalkan negeri ini. Mengapa? Karena mereka merasa tidak ada lagi harapan. Mereka merasa terjebak oleh sistem yang tidak berpihak, ekonomi yang sulit, dan tekanan sosial yang melelahkan. Tetapi, apakah kabur adalah solusinya? Atau justru masalah baru yang akan menanti mereka di negeri asing? Sebelum kita membahas ini, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Mengapa banyak anak muda ingin kabur? Menurut data, ribuan anak muda Indonesia memilih untuk bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri setiap tahunnya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, tekanan ekonomi, ketidakstabilan politik, serta sulitnya mencari pekerjaan, membuat banyak anak muda merasa tidak punya pilihan selain kabur ke luar negeri. Mereka melihat kehidupan di negara maju sebagai tiket menuju kebahagiaan. Alasannya, mereka ingin kabur ke luar negeri beragam, mencari kehidupan yang lebih baik, tekanan ekonomi, atau sekedar ingin mencoba keberuntungan di negeri orang. Tetapi, apakah ini hanya tentang uang? Tidak selalu. Banyak dari mereka merasa kehilangan harapan di Indonesia. Mereka merasa sistem tidak adil, peluang terbatas, dan masa depan seperti tertutup awan gelap. Tetapi apakah bekerja atau hidup di luar negeri seindah di negeri kayangan, dilayani sama 7 bidadari dan hidup enak? Tidak seindah itu, Ferguson. Tantangan di luar negeri. Bayangkan, kamu tiba di negara asing, berbahasa yang tidak kamu kuasai, budaya yang sangat berbeda, hukum yang mungkin tidak kamu pahami, tidak punya relasi dekat, tidak ada keluarga, masalah pembulian, dan standar toleransi yang berbeda. Mereka hanya melihat enaknya saja tanpa mempertimbangkan kekurangannya. Akibatnya, banyak anak muda yang pergi ke luar negeri tanpa persiapan yang matang. Akhirnya justru terjebak dalam situasi yang lebih rumit. Mereka harus bekerja keras, seringkali di bawah tekanan, dan merasa kesepian karena jauh dari keluarga dan kerabat dekat. 1 Petrus 2 ayat 11 mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hidup di negeri orang bukanlah hal yang mudah. Butuh kekuatan mental, spiritual, dan dukungan yang besar untuk bertahan. Tidak sedikit akhirnya kembali ke Indonesia dengan kekecewaan yang besar. Kelahiran 98 ya. Coba ceritakan pengalaman terakhir kamu. Lelaki sejati tidak pernah bercerita, Pak. Kelas menyala mangko. Apakah kabur adalah solusi? Jadi, apakah kabur ke luar negeri adalah solusi? Tidak selalu. Alkitab mengajarkan kita untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita di setiap langkah. Banyak anak muda berpikir, di luar negeri semua akan lebih baik. Tetapi faktanya, masalah tidak akan hilang hanya karena kita pindah tempat. Masalah akan tetap ada, hanya bentuknya saja yang berbeda. Solusi bagi gereja. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja dan orang Kristen? Pertama, kita perlu menjadi pendukung dan penyemangat bagi anak muda. Berikan mereka ruang untuk berbicara, berbagi,
Mereka bukan hanya perlu didoakan, tetapi perlu mencari solusi. Kedua, gereja bukan hanya fokus pada doktrin dan persembahan, tetapi gereja bisa menjadi tempat untuk mempersiapkan mereka secara mental dan spiritual sebelum memutuskan untuk pergi ke luar negeri atau bekerja. Ajarkan mereka untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Ketiga, gereja bukan hanya berlomba-lomba mengumpulkan domba sebanyak-banyaknya, tetapi gereja juga mempunyai relasi ke beberapa perusahaan yang membutuhkan karyawan. Dan keempat, gereja bukan hanya mempunyai banyak orang yang pintar berkata-kata di atas mimbar dan loyal dalam pelayanan, melainkan gereja mempunyai fasilitas untuk memperkaya skill atau keterampilan untuk mempersiapkan mereka di dunia usaha atau tempat kerja. Kesimpulan, saya tidak melarang untuk berkarir di luar negeri atau negara tetangga lebih baik daripada Indonesia. Tetapi ingatlah ayat ini, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang #kabur aja dulu. Tetap berjuang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.